Halo, selamat datang di channel Kevin Hendrawan. Dan di video kali ini adalah video yang spesial karena aku mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa berkunjung ke rumah Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu adalah Bapak B.J. Habibie. Dan sekarang aku masih di luar rumahnya, mau masuk, nanti juga akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Yuk, come on. Oh, ini saya. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Nih, dapat jaket mantap nih, kayak ini ya, angkatan udara. Iya. Wah, ini bagus nih. R80, nama pesawatnya Eyang Habibie. Indonesia. Indonesia. Terbangkan pesawat Indonesia. Yuk, sekarang kita mau home tour kediaman dari Eyang Habibie. Salam sejahtera, kenalkan, nama gue Archie, gue cucunya Eyang, ini Putri, cucunya Eyang juga. Gue cuma tahu tadi di brief bahwa di ruangan ini sebetulnya ada filosofinya. Jadi ini ruangan Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah situ ada representing budaya-budaya dari berbagai pulau yang dominan gitu. Ini representing budaya Jawa. Di sebelah sini ada Sulawesi karena ada kapal pinisinya. Terus sebelah sini kalau nggak salah Sumatera tuh ya, ada rumah gadang. Terus di sebelah sini ya burung kasuarinya. Yang sebelah sini adalah Kalimantan. Jadi and we're standing on the archipelago. Itu sih. So gue sebenarnya lagi deg-degan nungguin Tiffany biar nyampe. Rumahnya bagus banget, soalnya banyak filosofinya. Kita mau lihat garasinya Eyang Habibie, tapi nggak mau review mobil, aja lihat-lihat aja ya. Puluhan koleksi. Oh my gosh. Terus aku mau nunjukin mobil yang paling bersejarah. ini bukan cuma sekedar parkir, ini kayak basement mall sebenarnya. Mana harus di-review sama Semuanya Yang mana mau di-review kok? kalau di review semua sampai besok belum kelar nih. Koleksinya ya. Wow. Aku mau punya garasi kayak gini someday. Ini kalau aku boleh ngomong ya, Eyang Habibie ini punya seluruh koleksi Mercy dari sebelum Indonesia merdeka bahkan kayaknya. Semuanya ada di sini. You name it, mau apa aja di sini ada. Ini Gullwing seri Legend lah, SL300. Di Indonesia mungkin cuma ada ini deh. Dan ternyata ada di sini. Terhabis ini ternyata B.J. Habibie sneakers juga kan. Wow. Wow. Nih, ini muter rumah aja udah olahraga sih, soalnya nggak habis-habis rumahnya beliau. So ini yang tadi rumah kedua. Kalau acara keluarga kita biasa di sini ya. Kalau nerima Lebaran ya. Kalau nerima tamu. Waktu minggu lalu juga ada gathering yang sama influencers untuk R80 juga waktu itu di ruangan ini. Gitu. Yuk kita masuk dulu. Ini adalah bisa dibilang ruang apa ya, karena rumahnya besar sekali. Ini seperti ruang depan di mana ini dipakai untuk ketemu Eyang Habibie, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan tamu-tamunya, apalagi kalau ada event-event Lebaran itu di sini. Dan dilihat di belakang aku banyak sekali
bisa dibilang mungkin kenangan ya, foto-foto beliau dengan Ibu Ainun. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Ini sekarang kita lagi ada di rumah keduanya Eyang Habibie. Ini dipakai buat menyambut menteri, menyambut pejabat-pejabat politik. Terus tadi ada ruang seperti kursi 2 itu untuk talk show atau untuk ngobrol, interview juga di situ. Wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Sebenarnya dari seluruh bagian rumah aku paling suka kolamnya sih. Ini bisa jadi kolam, bisa jadi akuarium, tinggal pilih. Jadi Eyang Habibie ini prestasinya adalah mendapatkan Nobel dan juga 46 paten di bidang penerbangan. Dan di sini ini taman namanya Taman Iptek sebagai pertanda dedikasi Eyang Habibie terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ada Ganesha, ada patung-patung yang melambangkan ilmu pengetahuan juga, dan ada patung orang lagi mikir. Ini Langsung gua arahin. salah satu tempat yang luar biasa juga, perpustakaan dari Eyang Habibie. Keren banget, ini kayak film-film Harry Potter, men. Ini amazing. Dan belum ada YouTubers ya, jadi gue yakin kalau YouTubers yang udah turun mungkin boom langsung naik. Baiklah guys, sekarang saya sudah bersama dengan Eyang Habibie dan saya mau tanya-tanya seputar pesawat R80. Jadi Eyang ini mau bikin pesawat lagi, tapi menggunakan metode crowdfunding. Dan ini dari saya sendiri belum pernah dengar ada konsep seperti ini menarik sekali. Nah, pertanyaan saya, kenapa Eyang? Kenapa crowdfunding? Crowdfunding sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pesawat terbang tersebut sampai terbang. Ya. Itu terlalu kecil. Ya. Ya. Kita membutuhkan 1,6 miliar US dollar, dan itu tidak mungkin dari crowdfunding. Ya. Tapi crowdfunding tujuannya ialah bahwa menggarisbawahi kepada kita sendiri, khususnya kita sendiri dan dunia, Ya. bahwa seluruh bangsa Indonesia itu sebanyak mungkin support. Oh, Support, bahwa ada cara supportnya, ya kasih 100.000, ada kasih 20.000, terserah bicara saja sendiri. Oke. Nanti ada persyaratannya, bisa ditaruh gambarnya, fotonya, selfie-nya dan sebagainya pesawat terbang. Tapi itu lebih banyak kita manfaatkan untuk ya memperlihatkan kepada dunia kita sendiri, Ya. pada umumnya khususnya yang politikus. Kamu harus pro rakyat. Rakyat ini menghendaki pesawat terbang sendiri. Oke. Dari situ Bukan dibeli, Ya. tapi mengembangkan supaya kita mandiri, tidak tergantung dari siapa saja untuk mengembangkan suatu pesawat terbang secanggih apapun juga. dan nanti foto selfie ataupun foto kita untuk yang sudah donasi akan ditempel di pesawatnya. Iya. Jadi semua bodi pesawatnya akan isinya foto-foto dari bangsa Ada Indonesia. 4 pesawat terbang yang terbang lagi. Oh, akan Prototip. buat 4. Prototip. Oh, prototipenya 4. Ya. Oke. Tapi nanti kesasarannya kalau kita buat ya tiap hari satu. Tiap hari satu. Nah, ini yang kalau boleh tahu, untuk membuat pesawat seperti ini itu berapa lama? Oh, kalau orang yang berpengalaman Ya. membuat itu ya 1,5 tahun. 1,5 Kalau tahun dia bisa. punya uangnya lancar, Mhm. kan dananya kan. Ya. Orang harus dibayar gajinya. Ya. Dalam hal ini kita agak lama Mhm. karena kita private, tidak Ya. mengambil dapat dari pemerintah. Oh, jadi ini full private full fund. private, berarti private itu masyarakat. Ya. Ya toh? Ya. Ya, masyarakat itu kita udah keluarkan kurang lebih 300.000 man hours. Wow. Ya, kalau kita lihat di industri Boeing atau Airbus itu Ya. 1 man hours, 1 jam itu diperkirakan $200 sampai $300. Wow. Oke. Ya.
Dan mungkin sedikit penasaran dari saya, kenapa Indonesia harus bisa bikin pesawat sendiri? Ya karena kita tidak bisa, kita satu-satunya benua maritim di bumi Indonesia. Oke. Ya, kita terdiri dari 17.000 lebih pulau-pulau. Ya. Tapi di antaranya, antara pulau itu lautannya kurang lebih hampir 70%. Ya. Jadi kita nggak bisa menghubungi dari Sabang sampai Merauke itu dengan kereta api, dengan mobil. Ya. Nah, jadi harus melalui udara. Kita nggak bisa hanya dengan kapal sampai di pantai lah. Dari pantai ke tengah-tengah pulau. Misalnya kalau pantai dia datang di Cirebon, sedangkan orangnya mau ke Jogja, ya tidak ada pelabuhan kan? Betul. Jadi lebih baik langsung aja ke Jogja landing. Nah itu kita tidak bisa beli dari luar. Bagaimana cara bayarnya? Tapi intinya dengan diproduksi oleh bangsa kita sendiri, tentunya ekonomi negara juga bisa. Iya, kita makin mampu membayar pajak yang tinggi. Oke. Jangan kita harapkan pajak dari orang yang PHK bagaimana pajak, atau orang yang buat warung, yang jual toko-toko kecil kan nggak bisa. Ya, kita harus ya yang gede, yang buat yang nilai tambahnya tinggi. Dan ternyata kita mampu kok. Ternyata kita mampu, jadi Indonesia juga nggak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Enggak. Yang bisa membuat pesawat terbang komersial penumpang itu di dunia Eropa, ya, komersial bukan militer. Eropa, Amerika, Kanada, Indonesia dan Brazil. Hanya 5 negara. Ya, yang lain belum, Masih jauh ya. masih jauh. Dia bisa membuat pesawat terbang tempur, militer. Tapi militer itu tidak membutuhkan certification. Kalau militer itu ada buat, ya bisa saja dia baru tinggal Anda ditembak jatuh, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda membuat suatu pesawat terbang penumpang, Anda harus buktikan bahwa 100.000 kali take off dan landing itu tidak terjadi apa-apa. Mikir aja kalau pesawat terbang itu take off dari Jakarta ke London. Ya. Satu kali take off, dia terbang di udara, landing satu kali. Itu 24 jam. Dia harus repair dan gitu. Jadi intinya adalah banyak sekali sertifikasi dan juga security-nya begitu ya. Ya kalau enggak, tidak ada yang mau naik pesawat terbang tersebut. Ya. Asuransi tidak mau tanggung. Betul. Siapa yang garansi? Ya. Baiklah, kalau begitu karena waktunya sudah habis, sebenarnya masih banyak sekali yang saya ingin tanyakan untuk Eyang, tapi saya harus berganti giliran dengan yang lain. Terima kasih banyak untuk kesempatannya yang semoga bisa bermanfaat buat semua yang nonton juga, dan aku akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya. Sukses Kevin. Terima kasih banyak Eyang. Oke guys, tadi sudah interview dengan beliau, Eyang Habibie. Aku personally ngelihat semangat beliau itu apa ya, bisa dibilang tersentuh dan juga jadi semangat juga. Beliau 81 dan semangatnya luar biasa dalam mewujudkan pembangunan pesawat di Indonesia. Jadi kalau buat kalian semua yang nonton dan tergerak untuk mendukung langkah ini, bukan masalah besarnya uang, bukan masalah berapa rupiah yang disumbangkan, tapi lebih ke aksi kita untuk bersama-sama membuat Indonesia menjadi negara yang maju dengan punya pesawat sendiri. Silahkan kalian klik link di description bawah, bekerjasama dengan kitabisa.com. Sekali lagi, it's not about the amount of money, tapi lebih kepada kamu mau berkontribusi, willingness kamu untuk mendukung project ini menjadi kenyataan, pesawat R80 ini. Dan mudah-mudahan dari video ini kalian bisa memetik pelajaran dan juga mendapatkan inspirasi. And I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome.